Horas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Sinar surya cemerlang Allah Bapa, ya sinarilah hati dan kehidupan kami, supaya kami layak menerima anugerah kehidupan dan firman yang hendak kami dengarkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Horas. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau berbicara tentang kedamaian. Ada lirik lagu yang mengatakan, jangan biarkan damai ini pergi. Wah, pasti semua gak mau merasakan kedamaian itu pergi. Pasti semua menginginkan kedamaian. Kita semua pasti mencari apa itu yang namanya damai. Kalau bisa, kita semua inginnya hidup ini damai, bahkan mati pun nantinya pasti inginnya dalam damai. Rest in peace, kan? Saya punya cerita tentang raja yang mengadakan sebuah sayembara tentang tolong gambarkan, buat lukisan tentang apa itu kedamaian. Ada 3 orang pelukis yang mendengar tentang sayembara itu. Kemudian mereka mencoba menuangkan pemahaman mereka tentang apa itu damai melalui lukisan. Yang pertama, lukisan tentang kapal di tengah laut yang tenang. Dia beranggapan itulah kedamaian. Lalu pelukis 2, dia melukiskan tentang sawah yang sudah mulai menguning, siap dipanen di sore hari kala mentari terbenam. Dia mengatakan itulah kedamaian. Lalu pelukis yang ketiga, dia melukis air terjun dengan aliran air yang deras. Dan menurut dia itulah damai. Siapa yang menjadi pemenang? Lukisan air terjun. Lo kok bisa lukisan air terjun yang deras dan pasti berisik jadi pemenang? Ternyata setelah diperhatikan lebih dekat lagi, ada seekor induk burung yang sedang tertidur bersama anak-anaknya di sangkar mereka, tidak jauh dari air terjun itu. Makanya lukisan air terjun itu menjadi pemenang. Mencari damai. Dan pertanyaan besar buat kita sekarang, apa arti damai buat kita? Atau biar lebih mudah, kapan, saat apa kita merasa hidup kita ini damai sejahtera? Mungkin ada yang beranggapan, ya damai ketika awal bulan karena gajian. Damai berarti gak ada yang berpikir jelek tentang diri kita. Gak ada yang gosipin. Damai berarti keluarga gak pernah ribut. Tidak ada suara tangisan dan teriakan anak-anak. Tapi kalau memang pengertian damai kita hanya sebatas itu, kita harus berhati-hati. Akhir bulan, pas ada yang gosipin, pas lagi ribut-ribut, pas lagi kecewa, pas lagi takut, berarti damainya hilang. Bukan kedamaian semu seperti itu yang kita cari sekarang ini. Yang kita cari adalah damai sejati yang meskipun betul ada suara air terjun deras yang pasti membuat kita terganggu, terusik, tetapi kita tetap bisa tenang dalam menjalani hidup ini.
Setuju nggak ya? Pasti kita setuju. Walaupun suara air terjun deras, tapi kita tidak terganggu dan tetap semangat dan tenang melanjutkan hidup ini. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, kehilangan damai di hati, itulah latar belakang kisah di antara para murid Tuhan pada waktu itu. Bagaimana tidak hilangnya damai bila apa yang mereka harapkan tentang sosok Yesus dahulu, inilah Raja Israel, tetapi sekarang malah mati disalib. Sekarang malah nambah persoalan dikejar-kejar orang Yahudi. Mereka mendengar Yesus telah bangkit, tetapi mereka belum percaya dengan berita itu. Dan itu yang membuat mereka tetap saja takut, tidak tenang. Takut kalau dituduh mencuri mayat Yesus. Takut kalau semakin dikejar dan dicari orang-orang Yahudi dan hilangnya rasa damai di hati mereka. Kehilangan jejak Tuhan, kehilangan damai di hati sering sekali membuat kita tidak peka terhadap sesuatu yang sedang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi kehilangan jejak Tuhan. Coba saja, apa reaksi kita waktu jalan hidup kita ini penuh liku-liku? Ketika sakit, ketika banyak persoalan, ketika gagal, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Kita merasa damai? Tidak. Sama seperti para murid Yesus, mereka takut, mereka kunci pintu rapat-rapat, mereka bersembunyi, tidak mau meneruskan perjalanan hidup mereka dan pelayanan mereka. Akan tetapi lihat apa yang terjadi kemudian. Tepat di saat kita mungkin bertanya-tanya, kok Tuhan tidak melakukan apa-apa sih melihat hidup saya begini? Kemana Tuhan? Kenapa malah gak melakukan pergerakan? Kita mungkin gak sadar bahwa Tuhan sedang berjuang untuk menjumpai kita dalam ketidakdamaian kita itu dan menunjukkan damai sejahtera yang sejati bagi kita. Murid-murid takut tentang hidup mereka tanpa kehadiran Yesus. Dan sekarang Yesus menjelaskan kepada mereka, apa yang terjadi kemarin itu loh, ini loh, begini loh maksudnya. Bukannya dari dahulu sudah dibilang, mati dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Ketidakdamaian yang berganti dengan sukacita, damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, sebagaimana topik renungan dalam bulan ini, persatuan umat yang kokoh dalam gereja sepenuhnya. Untuk itu kita diharapkan menjadi pemersatu yang kokoh dalam gereja dan dimanapun kita berada. Kita semua mengharapkan keadaan yang damai. Semua orang mengharapkan hidup damai. Kedamaian dan kesatuan merupakan harapan dan impian setiap orang dan keluarga. Keadaan damai dan persatuan yang kokoh dalam gereja tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan agar tercipta dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kristus telah berjanji untuk mengirimkan roh penghiburan ke dalam hati kita setelah kepergiannya di surga.
roh kasih dan kehidupan dan sukacita, kesabaran, harapan, kebijaksanaan, dan rahmat dan damai. Dan ketika waktu kenaikannya semakin dekat, murid-murid harus mengambil tanggung jawab penuh untuk melaksanakan pekerjaan yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus. Dia berkata kepada mereka sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu." Sebelum Tuhan Yesus berjanji untuk mewariskan damai sejahteranya kepada para pengikutnya yang setia, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kedamaianku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan, aku berikan kepadamu. Janganlah gelisah hatimu, jangan pula merasa takut." Dan sekarang ketika waktu keberangkatannya telah tiba, dia sekali lagi berdoa agar kedamaian Tuhan membanjiri hati mereka. Kedamaian yang melampaui pemahaman, kedamaian yang merupakan hak asasi dari mereka yang merupakan anak-anak yang telah dibeli dengan darahnya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Catherine Marshall mengatakan, damai tidaklah berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan, kesukaran, atau kerja keras. Kedamaian justru berarti berada di tengah-tengah semuanya itu, namun hatimu memiliki ketenangan. Itulah makna kedamaian sejati. Orang percaya diutus hadir di tengah-tengah pergumulan umat manusia untuk membawa misi persatuan umat yang kokoh dalam gereja sepenuhnya dan damai sejahtera. Dalam rangka misi Allah, manusia diberi Roh Kudus. Apapun yang menimpa kehidupan kita di dalam keluarga ataupun pribadi, hendaklah kita ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kita. Ia selalu hadir di tengah-tengah kita. Ia akan memelihara, menjaga, dan melindungi kita kemanapun dan dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus Kristus telah memberi Roh Kudus memampukan kita menjadi alat Tuhan. Kita diutus untuk hadir di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat dalam rangka menghadirkan damai sejahtera, menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi pemersatu umat yang kokoh dalam gereja sepenuhnya. Meskipun kita sering mengalami pergumulan hidup, namun Tuhan Yesus Kristus memampukan dan menguatkan serta memberkati kita. Dan saya bacakan sekali lagi nats kita pada hari ini, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami berdamai dengan Tuhan, karena anugerah melalui iman dan karya Yesus Kristus. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam Dia kami memiliki damai sejahtera, di mana Dia menjaga hati dan pikiran kami di tengah-tengah pencobaan yang silih berganti datang dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, utuslah kami sebagai pribadi dan keluarga untuk menebarkan kedamaian, menebarkan damai sejahtera, mulai dari dalam keluarga dan bagi semua yang kami jumpai.
Terima kasih karena kedamaian-Mu bertahta di hati kami. Dan kami berdoa agar kami bisa menjadi saksi setia kebenaran Injil kemuliaan Kristus dan mengetahui bahwa kehidupan kami sebagai orang Kristen tidaklah mudah, tetapi sukacita datang hari ini dan memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.